sore pemirsa, informasi petang kembali hadir bersama saya Muhammad Rohman Nur Hakim dengan informasi menarik dan bermanfaat. Baiklah, di sini saya akan bahas tentang informasi dan interview dalam reportase. Di sini ada standar kompetensi, yaitu memahami teknik interview, reportase, dan liputan serta melakukan persiapan praktek sesuai dengan kaidah sinematografi. Lalu ada kompetensi dasar, yakni memahami teknik interview, reportase, dan liputan serta melakukan persiapan praktek. Kemudian sekarang kita memasuki ke pengertian wawancara. Apakah wawancara sama seperti reportase? Jawabannya adalah tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada wawancara. Sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita dapat dilaporkan kepada masyarakat tersebut. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya kepada seorang narasumber, yaitu membahas topik permasalahan. Itulah pengertian dari interview. Kemudian sekarang kita memasuki ke dalam proses interview yang melibatkan 3 hal, diantaranya yaitu reporter atau wartawan atau interview, yaitu yang bertanya kepada narasumber tentang suatu topik atau permasalahan, dan yang kedua adalah narasumber, yaitu orang yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan reporter tersebut. Kemudian yang ketiga ada kameramen, yaitu yang bertugas untuk mengambil video atau gambar untuk menjadi suatu bukti, menjadi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat tersebut. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang reporter ketika interview adalah yang pertama, yaitu harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik atau permasalahan, dan mempelajari topik yang akan diangkat. Yang kedua, yaitu harus menyiapkan daftar pertanyaan sudah pasti, dan yang ketiga harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita, harus real, harus fakta, dan jauh dari kata-kata bohong atau hoax. Lalu di sini kita memasuki yaitu teknik dalam melakukan wawancara agar wawancara tersebut mencapai kepada hasil yang maksimal. Di sini ada 8 teknik, yaitu yang pertama, kumpulkan data selengkap mungkin tentang tokoh dan yang akan diwawancarai. Yang kedua, buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Lalu yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab. Yang keempat, yaitu simak baik-baik jawaban narasumber, karena kemungkinan ada jawaban dari narasumber yang bisa dijadikan pertanyaan selanjutnya untuk memperjelas masalah. Yang kelima, usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Yang keenam, simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda jika memang tujuan wawancara memerlukan jawaban yang spontan. Kemudian yang ketujuh, jika narasumber menjawab terlalu bertele-tele, maka ajukan pertanyaan lain untuk memotong jawaban yang bertele-tele tersebut. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu sebaiknya jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, maka kejarlah dengan menanyakan apa maksudnya dari jawaban yang singkat dan pendek tersebut. Jadi 8 itu adalah teknik pewawancara agar mencapai hasil yang maksimal. Lalu di sini ada persiapan wawancara, ada 7, yaitu menguasai masalah, kemudian menentukan arah permasalahan, yang ketiga menentukan narasumber, yang keempat mengenali sifat narasumber, yang kelima membuat janji wawancara, yang keenam menyiapkan draft pertanyaan, dan yang ketujuh menyiapkan mental. Nah, jadi ini adalah 7 persiapan pewawancara sebelum mewawancarai. Lalu sekarang kita memasuki ke syarat melakukan wawancara. Di sini ada 8 syarat, yaitu yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas.
yang kedua efisien, yang ketiga menyenangkan, yang keempat mengandalkan persiapan atau riset, kemudian yang kelima melibatkan kepentingan halayak, yang keenam menimbulkan spontanitas, yang ketujuh pewawancara berfungsi sebagai pengendali, yang kedelapan mampu mengembangkan logika. Jadi 8 itu adalah syarat melakukan wawancara. Lalu di sini pemirsa ada macam-macam wawancara. Ada 7 macam wawancara. Yang pertama adalah wawancara tertutup, yang kedua wawancara terbuka, yang ketiga wawancara konferensi, yang keempat wawancara kelompok, yang kelima wawancara individu, yang keenam wawancara terpimpin, yang ketujuh wawancara bebas. Jadi 7 tersebut adalah macam-macam wawancara yang nanti akan kita bahas satu persatu insyaallah. Selain daripada semuanya yang telah saya sampaikan tadi, di sini saya juga akan membahas tentang hambatan dalam wawancara. Di sini ada 4 hambatan dalam mewawancarai, yaitu yang pertama grogi. Wawancara selalu grogi, yaitu akan menjadi suatu hambatan. Yang kedua takut. Jika reporter takut, maka itu akan menjadi sebuah hambatan ketika ingin mewawancarai. Yang ketiga khawatir pertanyaannya dapat menyinggung atau menyudutkan. Jadi reporter harusnya tidak usah takut atas apa yang akan dipertanyakan kepada narasumber. Jadi hilangkan kekhawatiran takut menyinggung dari pertanyaan tersebut atau yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, terlalu melibatkan masalah pribadi. Jadi ketika kita ingin mewawancarai, maka hindarilah masalah-masalah pribadi, baik masalah khusus dengan narasumber ataupun masalah pribadi kita, permasalahan kita dengan orang lain, maka itu hilangkan sehingga tidak akan menjadi suatu hambatan ketika kita ingin mewawancarai. Jadi itu adalah hambatan-hambatan dalam mewawancarai. Itulah pemirsa pembahasan tentang informasi dan interview dalam reportase. Saya Muhammad Rohman Nur Hakim undur diri dan sampai jumpa. Preview.